Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami, kelompok A3, akan mempresentasikan hasil analisis suara kodok yang kami temukan sebagai tugas dari mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan. Jadi, di sini ada saya sendiri, Danita Aminuddin, lalu ada 5 teman saya, yaitu Amelia Nabila Trisma, Nazlia Zahira, Rania Laili, Fania Raisa, dan Zahara Desita Putri. Oke, next. PPT ini berisi pendahuluan, metode bagaimana kita menganalisis dan mengambil sampel, lalu bagaimana hasil analisis suaranya, kesimpulan, dan juga referensi yang kami pakai pada kali ini. Oke, masuk ke bagian pendahuluan. Jadi, amfibi, khususnya kodok dari Ordo Anura, menggunakan komunikasi akustik untuk menarik pasangan, mempertahankan wilayah, dan menghindari konflik antar individu. Jadi, suara itu bukan cuma bunyi, tapi juga alat komunikasi yang penting bagi kodok. Setiap spesies juga punya pola suara yang khas, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai karakter tambahan untuk identifikasi spesies. Suara kodok dianalisis berdasarkan beberapa parameter akustik seperti frekuensi, amplitudo, durasi, jumlah pulsa, interval antar pulsa, dan frekuensi dominan. Parameter-parameter ini digunakan dalam studi bioakustik untuk membedakan spesies serta memahami perilaku dan ekologi reproduksi dari kodok. Selanjutnya, untuk menganalisis suara kodok tersebut, kami menggunakan perangkat lunak Audacity. Audacity adalah perangkat lunak yang menyediakan berbagai fitur perekaman, pengeditan, penghilangan kebisingan, visualisasi bentuk gelombang, dan spektrogram yang dapat mendukung analisis dalam mengidentifikasi suara tertentu. Audacity dapat membantu dalam mengekstraksi ciri-ciri akustik panggilan kodok. Analisis spektrum frekuensi penting untuk dilakukan karena dapat menjadi praklasifikasi spesies. Hal tersebut dikarenakan durasi panggilan antar spesies kodok dapat berbeda. Oleh karena itu, praktikum ini kami lakukan untuk melatih kemampuan dan menganalisis suara pengguna menggunakan spektrum frekuensi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai metode yang kami gunakan. Untuk alat dan bahan, alatnya terdiri dari kamera dan perekaman suara untuk merekam suara kodoknya, lalu laptop dan Audacity untuk proses pengeditan dan juga menganalisis suara. Untuk bahannya, kami menggunakan kodok yang akan kami analisis suaranya. Kemudian selanjutnya terdapat metode. Yang pertama, rekaman suara diambil menggunakan alat perekam suara ketika kodok berbunyi di lingkungan habitatnya. Kemudian kodok difoto dengan kamera handphone untuk memudahkan proses identifikasi. Dan yang terakhir, hasil rekaman suara kodok tersebut divisualisasikan menggunakan perangkat lunak Audacity untuk menganalisis beberapa parameter yaitu call duration, call period, interval intervals, number pulse, dan frekuensinya. Berikut merupakan hasil rekaman suara kodok yang kami temukan. Oke, selanjutnya terdapat metode visualisasi suara rekaman kodok dengan menggunakan perangkat lunak Audacity. Jadi yang pertama itu kita buka aplikasi Audacity-nya terlebih dahulu, lalu untuk mengupload file rekaman itu dengan memilih opsi file di bagian kiri atas software, kemudian pilih open untuk membuka file rekaman tersebut. Nah, selanjutnya, tekan titik 3 di bagian kiri audio, lalu pilih opsi multi-view untuk memunculkan grafik oscillogram. Next. Nah, jika oscillogram sudah uh, terlihat, jadi bagian yang berwarna putih itu merupakan suara asli dari kodok yang telah direkam. Nah, sedangkan sisa lainnya itu merupakan suara pengotor. Nah, untuk menghilangkan suara pengotor tersebut, yang pertama kita perlu memblok bagian suara pengotornya, kemudian pilih opsi effect pada bagian atas kiri, selanjutnya pilih noise removal and repair, dan pilih opsi noise reduction. Nah, setelah itu
pilih Get Noise Profile dan tekan OK. Nah, jika bagian suara pengotornya telah jernih, lalu blok juga bagian suara pengotor yang lain dengan cara membuka kembali opsi efek dan pilih Repeat Noise Reduction untuk menghasilkan suara kodok yang lebih jernih dan juga lebih jelas. Next. Nah, setelah dilakukannya um, proses noise reduction, itu suaranya bakal lebih jernih, maka kita dapat mengambil data parameter-parameter yang telah ditentukan. Yang pertama itu data call duration, di mana data tersebut itu dapat diambil dengan cara menghitung interval waktu yang diperlukan selama satu call berlangsung. Lalu terdapat juga data call period, di mana data tersebut itu diambil dengan cara menghitung interval waktu dari mulai pulse pertama pada satu call hingga pulse pada call yang berikutnya. Nah, di dalam gambar satu, bagian yang dilingkari pada gambar itu merupakan call duration dan di gambar 2 juga yang dilingkari merupakan bagian dari call period dari rekaman suara kodok yang telah dianalisis. Next. Nah, selain itu ada juga data interpulse interval, di mana data ini merupakan jarak waktu antara satu call dengan call yang berikutnya. Nah, selanjutnya terdapat juga pulse number yang diambil dengan cara menghitung banyaknya pulse dalam satu call. Nah, bagian dari gambar satu yang dilingkari merupakan interpulse interval dari rekaman suara kodok, dan pada gambar dua yang dilingkari merupakan pulse number dari suara kodok. Selanjutnya. Nah, selain data-data yang diambil dari oscillogram, terdapat juga data-data yang dapat ditampilkan dari audio spektrogram, di mana datanya itu merupakan data frekuensi dominan yang diambil dengan cara memblok call, lalu memilih opsi analyze di bagian kanan atas, lalu memilih spektrum blot, dan bagian aksisnya itu diatur menjadi frekuensi yang linear. Nah, untuk mengambil data minimum atau pada gambar satu, jadi garis yang berwarna merahnya itu digeser ke bagian awal pulse dimulai. Nah, sedangkan data maksimum atau pada gambar 2 itu diambil dengan cara menggeser garis merah ke pulse yang terakhir. Nah, yang terakhir itu ada data peak, di mana data ini tuh diambil dengan cara menggeser garis merah ke bagian puncak pulse atau ke bagian yang tertinggi. Lalu selanjutnya akan dilakukan pengamatan frekuensi dari ketiga data tersebut. Boleh next. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian hasil dan pembahasan dari analisis suara di Audacity. Oke, next. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu vokalisasi pada kodok. Jadi vokalisasi pada hewan merupakan sarana utama komunikasi antar individu untuk menandakan keberadaan dan statusnya. Pada kodok khususnya, suara utamanya digunakan jantan sebagai strategi reproduksi untuk menarik betinanya. Aktivitas vokalisasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti suhu, kelembapan, kebisingan, juga vegetasi, serta faktor internal yang berupa interaksi sosial antara jantan dan betina. Next. Lalu jenis-jenis vokalisasi nih kalau pada kodok ada suara panggilan atau advertisement call, yaitu sinyal utama jantan untuk menarik betina selama musim kawin. Lalu ada suara agresif, aggressive calls, yaitu sebagai peringatan antar jantan untuk menjaga wilayah teritorialnya. Lalu ada suara rilis atau release calls, itu dikeluarkan saat terjadi kesalahan kontak, misalnya jantan memeluk jantan lain saat ampleksus. Lalu ada suara ketakutan atau alarm atau distress calls, itu adalah jeritan keras saat merasa terancam atau diserang predator sebagai bentuk pertahanan dari kodoknya itu. Oke, next. Baik, selanjutnya masuk ke analisis parameter telkor.
Bisa di next. Jadi untuk tabel pertama dari hasil rekaman yang kami dapatkan itu ada panjang call duration, average call duration, call period sama average call period. Jadi untuk call duration itu apa? Call duration itu durasi utuh dari suatu kali bunyi panggilan si kodok dari awal panggilan ke akhir panggilan. Nah, kami sendiri dari hasil rekaman itu mengambil 3 sampel atau 3 panggilan, jadi call 1, call 2, dan call 3, dan itu menghasilkan durasi yang berbeda-beda, bervariasi. Bisa dilihat di sini rentangnya dari 3 detik 46 detik sampai ada juga yang 2,377 detik sampai 4,65 detik. Nah, dari ketiga panggilan tersebut didapatkan average call duration atau rata-ratanya sebesar 5,244 detik. Terus selanjutnya ada call period, yaitu adalah durasi dari awal panggilan satu ke awal panggilan selanjutnya. Itu juga bervariasi dari 4,546 detik sampai 8,524 detik dan menghasilkan average atau rata-rata sekitar 7,06 detik. Nah, dari durasi ini tuh bisa disimpulkan bahwa ada peluang reproduksi yang meningkat. Jadi ketika kodok itu ingin menggait atau menarik perhatian dari betina yang lebih jauh secara jarak gitu, durasinya akan semakin tinggi gitu dan intensitasnya semakin tinggi. Bisa dilihat dari durasi panggilan dan jeda itu menunjukkan bahwa ada energi yang dikeluarkan oleh si kodok yang cukup besar gitu untuk melakukan panggilan. Baik, selanjutnya. Oke, dan di tabel kedua itu ada data pulse number dan interpulse interval. Jadi untuk pulse number tersebut itu apa? Ada secara singkat itu denyut suara dalam satu panggilan. Jadi tadi di Audacity sudah diolah file audionya dan bisa divisualisasikan gitu, ada gambar spektrumnya. Nah, di sini kita menghitung ada sekitar 11 denyut dari satu panggilan kodok tersebut. Nah, dengan jeda antar denyut itu sekitar 3,61 detik. Nah, jumlah denyut ini tuh post number itu juga bisa menjadi kode identitas sebagai untuk penjantan agar betina dari satu spesies yang sama atau individu-individu dari spesies yang sama itu bisa mengenali mereka atau disebut dengan species recognition, membedakan antara spesies. Nah, species recognition sendiri kalau dalam konteks reproduksi itu membantu agar mencegah terjadinya hibridisasi atau perkawinan antar spesies yang bisa membahayakan. Terus ada di tabel ketiga ada data frekuensi, jadi ada minimum frekuensi, maksimum frekuensi, sama peak frekuensi atau frekuensi puncak. Nah, di frekuensi sendiri sama, tadi juga bisa membantu kita untuk membantu spesies antar spesies untuk antar individu dalam satu spesies itu untuk saling mengenal satu sama lain dan juga membantu kita sebagai untuk yang mengamati itu untuk mengetahui mereka ini spesies apa gitu, karena setiap kodok sendiri itu punya frekuensi jumlah denyut yang bervariasi dan khas gitu. Dan juga berhubungan sama kondisi fisiologis dan morfologis. Jadi untuk frekuensi sendiri tuh kalau misalnya frekuensinya lebih rendah, itu ada kemungkinan bahwa pejantan atau individu katak atau kodok yang ditemukan itu lebih besar dalam ukuran tubuh. So next. Baik dari berdasarkan analisis akustik dan juga pengamatan secara langsung dari morfologinya, individu kodok yang kita ketemukan itu teridentifikasi sebagai Dutafinus melanostitus karena karakteristik suaranya yang sesuai literatur, yaitu lebih tepatnya di pulse number-nya yang tadi 11 unit suara itu sesuai dengan literatur dengan jumlah denyut yang sama sekitar 2 sampai 14 denyut per panggilan. So next. Selanjutnya ada bagian kesimpulan. Kodok menggunakan vokalisasi sebagai sarana komunikasi, terutama untuk menarik betina saat reproduksi dan menandai wilayah teritorial. Secara umum, vokalisasi kodok terbagi menjadi 4 tipe, yaitu advertisement call, suara panggilan, aggressive call, suara agresif, release call, suara rilis, dan distress call atau suara ketakutan. Analisis bioakustik menggunakan Audacity menunjukkan bahwa panggilan kodok memiliki karakteristik khas dengan call duration sekitar 2,377 sampai 4,65 detik dengan average call period selama 7,06 detik
dan 11 denyut per panggilan dengan interpuls interval 3,617 detik serta peak frekuensi sebesar 1469 Hz. Berdasarkan kesesuaian data akustik dan pengamatan morfologi, individu yang diamati teridentifikasi sebagai Dutafrinus melanostictus, sehingga analisis bioakustik ini efektif sebagai metode pendukung identifikasi spesies. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian pemaparan hasil praktikum analisis suara kodok dari kelompok ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.